天之娇女口中这般威胁，你不是要与我一战吗？不得！还是差了些。有无数个方法可以对其做，但有这手臂在。若是你有死物，你拿来送人我。你可愿意？但你要做此人千年奴，我法力将你改造为弱一些的傀儡。如何能做千年奴仆？老奴孙泰今生愧对你。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-70. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya rombongannya Walin bertemu dengan dua ranah dari transformasi jiwa, yaitu Sutai dan juga Zoe. Yang di sini Sutai mengincar Zoe karena untuk mengambil tubuhnya Ting-Er alias kekasihnya Zoe. Yang alasannya karena si Sutai ini merupakan seorang dari master mayat di tempatnya. Jadinya ia mengincar tubuh dari kekasihnya Zoe. Singkatnya kemarin mereka memasuki dunia harta karun tersembunyi dan di sana Walin hendak untuk menyerap kekuatan di sana, tetapi karena keributan antara Sutai dan juga Zoe ini, justru di sini mereka berdua menggunakan tubuh dari Hongdie dan juga Chihu untuk melakukan pertarungan, karena jika menggunakan tubuh dari ranah transformasi jiwa mereka malah akan membuat dunia harta karun ini hancur. Yang singkatnya dalam pertarungan itu dimenangkan oleh Zoe, tetapi sayangnya Sutai bertindak curang dengan ia menggunakan sisa jiwa lainnya untuk mengambil tubuhnya Ting-Er, dan terjadilah pertarungan di antara mereka sampai pada akhirnya Zoe bisa mendapatkan tubuh dari Ting-Er kembali. Dan karena dunia harta karun itu yang akan runtuh, mereka semua mencoba untuk mengungsi. Tetapi di saat itu Walin hendak untuk menghajar Hongdie, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan serangan naganya Walin kepada Hongdie, tetapi Hongdie mampu menahan serangan tersebut menggunakan pedang esnya. Yang di sini Hongdie sangat marah kepada Walin serta mengancam kepada Walin, jika kau berani untuk menewaskanku, maka para anggota dari negeri Suzaku akan memburu Walin habis-habisan dan juga mencabik tubuhnya Walin. Walin merespon perkataan dari Hongdie dengan mengatakan, di mana sekarang gadis sebelumnya yang telah sombong dan juga angkuh menantang diriku, kok sekarang malah berani bermain dengan backingan. Anjay, gokil Walin. Kemudian pun Walin menyerang Hongdie menggunakan tombaknya, dan Hongdie mencoba untuk menahan menggunakan pedangnya, tetapi pedangnya Hongdie tidak mampu membuat pedangnya hancur. Dan pada saat ini sebenarnya Hongdie tidak ingin meladeni Walin karena sekarang fragmen dunia yang akan segera hancur, yang jika mereka masih berada di dunia ini semakin lama malah akan membahayakan nyawa mereka. Hongdie berniat untuk melarikan diri, tetapi Walin tidak membiarkannya, yaitu Walin menggunakan kekuatan dari domain waktu yang berasal dari boneka patungnya Walin. Yang jika kalian lupa bahwasannya patung kayu ini merupakan patung kayu yang dibuat oleh Walin melalui ukiran kekuatan yang berasal dari sekte awan yang dulunya pernah Walin rasakan kekuatan domain mereka, dan kekuatan domain yang telah dipelajari oleh Walin ditaruh oleh patung kayu ini, membuat patung kayu ini bisa mengeluarkan kekuatan domain waktu. Kekuatan domain waktu itu mengepung Hongdie, membuat Hongdie tidak bisa pergi. Tetapi pada akhirnya Hongdie pun mengeluarkan hartanya yang merupakan sebuah gelang Suzaku.
难怪这女娃在仙界。 Melihat harta tersebut, Zoe menyadari bahwasanya gelang Suzaku itu merupakan sebuah gelang teleportasi yang akan bisa mengantarkan Hongdie secara langsung pulang ke negara asalnya yang berasal dari negeri Suzaku. Di sini Zhongyi menjadi sadar kenapa Hongdie ini begitu percaya diri dengan sikap sombongnya, karena ternyata ia memiliki gelang teleportasi yang dapat memindahkan dirinya ke kampung halaman dalam waktu yang cepat. Hongdie juga mengancam kepada Wang Lin bahwasanya ia bersama dengan negeri Suzakunya tidak akan melupakan Wang Lin dan akan menuntut balas dendam kepada Wang Lin. Tetapi sebelum Hongdie pergi dari sana, Wang Lin menunjukkan sebuah harta, yaitu sebuah kipas bulu, yang jika kalian lupa, harta kipas bulu ini didapatkan oleh Wang Lin waktu berada di dalam gua, yang waktu itu Wang Lin bertemu dengan penetua terakhir dari 4 aliansi sekte, yang anggota terakhir dari 4 aliansi sekte tersebut memberikan senjata kipas bulu ini kepada Wang Lin. Hongdie sangat kaget melihat senjata kipas itu karena senjata kipas itu merupakan senjata milik seniornya Hongdie. Senjata kipas itu pun digunakan oleh Wang Lin dengan mengeluarkan sebuah bayangan Phoenix menyerang ke arah Hongdie. Hongdie tidak sempat menghindar dan serangan itu pun mengenai tangannya Hongdie, membuat tangannya Hongdie terputus. 红铁臂已经松动了。 不得，还是差了些。 Dan Wang Lin berniat untuk menangkap Hongdie menggunakan teknik tangan cahayanya, tetapi sayangnya Hongdie telah berhasil kabur duluan. Tetapi di sini Wang Lin tetap mendapatkan lengan Hongdie yang terputus, dan di sini ternyata Wang Lin memiliki rencana untuk menggunakan tangan ini untuk bisa mengutuk Hongdie dari jarak jauh, yaitu Wang Lin akan menaruh kutukan di tangannya Hongdie yang nantinya akan memberikan dampak buruk kepada Hongdie seperti kultivasinya Hongdie yang akan mentok. Artinya Hongdie tidak akan bisa meningkatkan kultivasinya lagi. Anjay, Wang Lin jadi tukang santet cuy. Sedangkan di tempatnya Chihu tanpa mencoba untuk melarikan diri dari dunia yang akan runtuh ini menggunakan harta, yaitu tungku hijau, yang dimana tungku hijau ini akan bisa mengeluarkan seseorang untuk langsung keluar dari dunia peri. Tetapi sayangnya di sini Chihu tidak bisa menggunakan tungku hijau ini karena lokasi mereka sekarang berada di dunia harta karun yang saling berempetan satu sama lain. Artinya lokasi mereka berada di luar jangkauan untuk menggunakan harta tungku hijau ini, membuat harta tungku hijau ini tidak bisa digunakan oleh Chihu untuk mengeluarkan dirinya dari dunia harta karun yang akan segera runtuh. Dan di saat itu adanya sebuah batu yang mengarah kepada Chihu, tetapi untungnya dapat diselamatkan oleh Wang Lin. Dan di sini Wang Lin mengajak kepada Chihu untuk mencari jalan keluar lainnya, yaitu dengan memasuki dunia fragmen yang keempat. Alasan Wang Lin sendiri menolong Chihu adalah untuk mengajak kerjasama kepada Chihu, karena di sini Wang Lin dan juga Chihu sama-sama orang yang paling lemah di dunia harta karun ini daripada dua orang sebelumnya, yaitu Sun Tai dan juga Zoe. Jadinya jika adanya masalah, setidaknya mereka berdua bisa berjuang bersama-sama. Chihu menerima kerjasamanya Wang Lin dan mereka berdua pun mencari jalan keluar menuju ke dunia fragmen keempat dari dunia harta karun ini agar bisa keluar dari dunia yang sedang runtuh sekarang. Mereka pun memasuki sebuah gua yang dimana gua ini sendiri merupakan gua yang muncul karena pertarungan antara Hongdie dan juga Chihu sebelumnya. Tetapi Wang Lin sadar walaupun mereka sekarang akan pergi ke tempat dari dunia keempat fragmen harta karun, tetapi hal ini masih belum membuat mereka aman karena dunia fragmen yang hancur itu akan segera datang ke dunia harta karun yang keempat. Jadinya untuk bisa benar-benar selamat dari reruntuhan dunia harta karun ini, dengan mereka harus keluar dari dunia harta karun ini menuju ke tempat awal mereka memasuki dunia peri. Tetapi sayangnya untuk bisa melakukan hal itu, Wang Lin membutuhkan kompas bintang yang dimiliki oleh Chihu yang sekarang masih mengalami kerusakan. Singkatnya, Wang Lin telah sampai di dunia fragmen keempat yang disebut dengan dunia peri hujan, yang di sana Wang Lin bisa melihat kalau di tempat tersebut adanya istana besar yang terbuat dari batu peri giok. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya Sun Tai bersama dengan Zoe yang juga memasuki dunia fragmen keempat, yang di sini ternyata Sun Tai dikejar-kejar oleh Zoe. Sun Tai bertanya kepada Zoe, kenapa kau masih mengejar diriku padahal aku telah mengembalikan tubuh kekasihmu? Tetapi Zoe tak merespon, ia tetap menyerang Sun Tai, yang alasannya karena Zoe tak terima kalau Sun Tai ini telah mengincar Ting Er dan menganggap kalau Sun Tai layak untuk mendapatkan hukuman karena telah menyinggung kekasihnya. Dan setelah itu juga tampak
tubuh Ting Er ini mempengaruhi Zoe dengan semakin memberikan rasa bencinya kepada Sun Tai yang membuat Zoe pun langsung menyerang Sun Tai dengan berbagai serangannya kembali. Jadi bisa dibilang bahwasanya tubuh Ting Er ini walaupun tak bernyawa tetapi masih memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi secara tidak langsung Zoe ini dimanipulasi oleh kekuatan abadi dari tubuh Ting Er. Yang di sana juga Sun Tai menyadari bahwasanya akalnya Zoe ini semakin menggila karena pengaruh manipulasi dari tubuh Ting Er tersebut, yang membuat Sun Tai sadar bahwasanya hidupnya Zoe ini tak lama lagi karena juga Zoe sebelumnya telah menggunakan teknik pembakaran tubuhnya, membuat kehidupannya Zoe sebentar lagi akan berakhir. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja bukannya Zoe ini semakin melemah, kekuatan dari Zoe tiba-tiba saja semakin besar. Yang di sini Zoe dapat memberikan tekanan luar biasa besar kepada Sun Tai, membuat Sun Tai menjadi sangat kaget kenapa tiba-tiba saja Zoe ini kekuatannya malah meningkat, dan juga Walin sadar kalau sebentar lagi akan adanya sebuah kejutan. Dan tak lama kemudian lonjakan kekuatan kembali lagi dialami oleh Zoe, membuat Walin bersama lainnya juga mengalami tekanan dahsyat, dan Walin pun mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi kepada Zoe, dan Walin pun akhirnya sadar bahwasanya peningkatan yang dialami oleh Zoe merupakan jalan dewanya Zoe, yang bisa dibilang juga karena Zoe ini jalan dewanya merupakan mencintai Ting Er secara hidup dan mati sampai mengorbankan tubuhnya sendiri dengan menggunakan teknik pembakaran tubuh, membuat jalan dewanya Zoe mengakui Zoe dan memberikan peningkatan kepada Zoe. Dan juga setelah itu tanpa tubuhnya Zoe mendapatkan transformasi kekuatan yang disebut dengan ranah Yuanzhen. Mimin juga nggak tahu apakah ini merupakan ranah transcendent, yaitu ranah setelah transformasi jiwa. Tetapi karena peningkatan kekuatan ini, Zoe mendapatkan ingatan-ingatan masa lalunya, dan juga kita mendapatkan penjelasan apa yang terjadi kepada Zoe dan kenapa Zoe ini mencintai Ting Er. Jadi dulunya Zoe ini merupakan murid berbakat dari sekte 5 elemen, dan bahkan gurunya Zoe sangat bangga kepada Zoe sampai ingin memberikan pewaris dari sekte 5 elemen kepada Zoe, dan juga memberikan kesempatan kepada Zoe untuk meningkatkan kekuatannya di tempat dari dunia peri. Dan Zoe menerima misi untuk pergi ke dunia peri, tetapi di dunia peri tersebut Zoe malah menemukan menara Zixuan, yang di dalam menara Zixuan itu adanya Ting Er. Dan ternyata Zoe ini bertemu dengan Ting Er di saat kondisinya Ting Er yang telah menjadi mayat abadi. Jadi sebenarnya si Zoe ini belum pernah bertemu dengan Ting Er versi hidupnya Ting Er. Dan kenapa si Zoe ini jatuh cinta kepada Ting Er itu karena kekuatan yang dimiliki oleh tubuhnya Ting Er ini yang dapat memberikan pesona kepada orang yang telah melihat dirinya, yang rasa pesona itu membuat Zoe jatuh cinta kepada Ting Er. Jadi sebenarnya jatuh cinta awalnya Zoe kepada Ting Er itu karena kepaksaan dari kekuatannya Ting Er, dan tubuh Ting Er sendiri dengan kekuatan manipulasinya ingin menyuruh kepada Zoe untuk mengumpulkan batu peri giok untuk melindungi tubuhnya Ting Er ini agar tetap utuh. Dan Zoe terpengaruh oleh manipulasinya Ting Er sampai mencuri batu giok peri yang dimiliki oleh ketua dari sekte 5 elemen alias gurunya Zoe, membuat gurunya Zoe merasa kecewa kepada Zoe karena Zoe yang telah mencuri di tempat dari sektenya. Awalnya Zoe hendak ingin diberikan hukuman berat, yaitu hukuman mati, tetapi karena gurunya Zoe ini sangat sayang kepada Zoe, pada akhirnya hukumannya Zoe dirubah dengan Zoe yang diusir dari sekte 5 elemen. Tetapi Zoe tetap setia kepada sekte 5 elemennya, yang dimana Zoe sendiri juga pernah melakukan pelindungan kepada sekte 5 elemen secara sembunyi-sembunyi. Tetapi pada akhirnya Zoe harus sedih karena dirinya tidak bisa menghadiri acara pemakaman dari gurunya Zoe yang telah banyak membantu Zoe. Dan setelah itu Zoe melanjutkan hidupnya bersama dengan Ting Er ini, yang semakin lama cintanya Zoe semakin tulus kepada Ting Er, yang bahkan Zoe sampai rela untuk mengorbankan hidupnya untuk menjaga tubuhnya Ting Er, yang cintanya Zoe sudah menjadi cinta hidup dan mati. Dan lalu pun kembali kepada Zoe. Namun karena kesalahan Zoe kepada gurunya membuat Zoe merasa hidupnya tidak layak untuk dilanjutkan, dan Zoe ingin menghentikan kehidupannya. Dan sebelum dirinya melakukan hal tersebut, Zoe ingin mencari kandidat baru untuk menjaga kekasihnya. Yang pertama ia memberikan tawaran ini kepada Chihu. Chihu sendiri di dalam hatinya ia tidak ingin
menerima tawaran ini karena tawaran ini terlalu beresiko dan bahkan membuat dirinya tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin patriark sekte. Zoe menyadari kalau Chihu tidak akan menerima tawaran ini, jadinya ia pun memberikan tawaran ini kepada Wang Lin. Wang Lin secara sukarela menerima tawaran tersebut dan di sini Zoe meminta kepada Wang Lin untuk setiap tahunnya memberikan ribuan batu giok peri kepada tubuh kekasihnya yaitu Ting Er untuk menjaga kestabilannya Ting Er. Wang Lin tidak bisa menjanjikan hal tersebut tetapi dirinya akan berusaha dan Zoe juga mengatakan bahwasanya ia tidak akan meminta bantuan kepada Wang Lin secara percuma-cuma. Dengan di sini Zoe memberikan hadiah kepada Wang Lin pertama dengan sebuah kristal merah aspirasi yang dimana kristal merah ini bisa dibilang sebagai kristal revive. Jika Wang Lin mengalami sebuah monumen kematian maka Wang Lin akan bisa dihidupkan kembali dan kristal ini akan berguna jika Wang Lin ingin menerobos tingkatan selanjutnya dari ranah transformasi jiwa ataupun ranah transcendent. Dan lalu pun Zoe menyerahkan tubuh Ting Er kepada Wang Lin dengan di sini memberikan pagoda baru yang dibentuk oleh beberapa batu peri giok yang berada di lokasi harta karun dari dunia peri hujan. 无人可靠近。 若是能有此物， Zoe juga memberikan hadiah lainnya kepada Wang Lin yang dimana hadiah ini merupakan suntai, yaitu suntai dijadikan boneka pelindung untuk Wang Lin, yaitu dengan menaruh segel budak kepada suntai untuk setia kepada Wang Lin dan jika suntai menolaknya maka suntai akan meninggoy dan itu merupakan hadiah dari Zoe kepada Wang Lin dan setelah itu pun Zoe berniat ingin mengakhiri hidupnya sendiri sebagai bentuk penyesalannya karena tidak setia kepada gurunya dulu. Tetapi sebelum Zoe melakukan hal tersebut, tiba-tiba saja tubuh Ting Er berbicara cuy. Dengan ia keluar dari menara tersebut sambil mengatakan bahwasanya Zoe tidak boleh mati. Seketika pun membuat Zoe bersama dengan semua orang menjadi kaget. Dan di sini bukannya adegan romantis, malah adegan yang membingungkan cuy. Karena ternyata setelah Ting Er ini hidup, Ting Er merasa berterima kasih atas kesetiaannya Zoe kepada dirinya, yang malah menjadikan Zoe sebagai jiwa pedang peri yang dimiliki oleh Ting Er. Wah, apa yang terjadi cuy? Mimi juga bingung. Tapi ya mungkin kita mendapatkan penjelasannya untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan mohon maaf karena Mimin nggak ngebaca novel dari Radiant Immortal, kurang ngerti apa yang terjadi. Tetapi Mimin akan mencoba untuk mencari tahunya dengan Mimin membaca novel setelah ini karena penasaran cuy, apa yang terjadi tiba-tiba aja cuy. Zoe tiba-tiba saja dijadikan jiwa pedang oleh si Ting Er ini. Apakah Ting Er gak punya rasa cinta kepada Zoe? Itu masih menjadi pertanyaan. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 天之娇女口中这般危险，你不是要与我一战吗？不得！